Kalau dalam Al-Quran ada istilah udkhulu fis-silmi kaffah, maka sebagai warga NU sudah selayaknya kita juga udkhulu fi nahdlatul ulama'i kaffah. Udkhulu fi nahdlatil ulama'i kaffah. Masuklah ke NU kafatan secara totalitas. Mengapa? Karena sekarang ini fenomena di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang menganggap dirinya NU tetapi justru bertolak belakang dengan NU. Tak balik meneh ya. Sekarang ini di masyarakat banyak orang yang menganggap dirinya NU, tetapi ironisnya mereka bertolak belakang dari NU. Mereka menganggap ber-NU itu hanya lewat jalur ubudiyahnya saja. Pokoknya kalau saya ubudiyahnya, amaliyah, yaumiyahnya itu sama dengan NU, yaitu NU. Padahal tidaklah demikian. Ibu bapak, kalau ber-NU hanya ubudiyahnya saja, kalau ber-NU hanya amaliyah yaumiyahnya saja, maka HTI juga NU. Karena apa? Karena HTI amaliyahnya sama dengan kita. Kita sholawatan, HTI sholawatan, sama kan? HTI istighosah, kita istighosah, sama kan? Kita ziarah kubur, HTI ziarah kubur, sama kan? Kita apalagi? Kita istighosah, sholawatan, manakipan, ziarah kubur, rotibul haddad, HTI juga sama dengan kita amaliyahnya. Kalau kita hanya mengandalkan amaliyah yaumiyah, maka sekali lagi HTI juga NU. Padahal sekali lagi tidaklah demikian. Ber-NU ibu bapak jenengan garis bawah ya, ber-NU di samping ubudiyahnya, ber-NU di samping amaliyah yaumiyahnya juga harus mengikuti pola fikir NU, harus mengikuti manhajul fikrinya NU. Di antaranya ibu bapak sekalian, NU tidak pernah oposisi dengan pemerintah. Ibu bapak masih ingat Orde Baru dulu? Orde Baru yang dengan tangan besinya mereka maunya Orpol, Ormas, TNI semuanya ada di genggamannya. Orpol bisa berwarna hijau, Orpol bisa berwarna kuning, Orpol bisa berwarna merah, tetapi walaupun warnanya beda harus satu suara. Ormas pun maunya demikian. NU mereka paham, mereka ngerti. Ormas terbesar itu di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ini harus saya genggam, kata dia. Ini harus dalam komando saya. Karena ini organisasi besar, membahayakan apabila tidak saya genggam. Sehingga ada istilah hasil muktamar tanfidiyah tandingan. Masih ingat ya? Ada ketua tanfidiyah tandingan. Hasil dari tangan mereka. Masih ingat pula panjenengan dulu ketika mengadakan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, panitia harus lapor kepada pemerintah setempat. Apabila penceramahnya terdapat daftar blacklist, daftar hitam, maka tidak boleh. Bila panitia memaksa
yang bersangkutan ulama itu, kiai itu, penceramah itu, padahal dia itu blacklist, maka kiai itu turun saat itu. Ketika dia ceramah di panggung, turun saat itu. Betapa kejamnya Orba dulu. Namun sikap NU terhadap mereka sami'na wa ata'na, tidak pernah oposisi selama pemerintah tidak memerintahkan kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sehingga walaupun bertolak belakang begitu ya, tetapi NU tidak pernah oposisi. NU justru tetap sami'na wa ata'na, walaupun dicekik dari belakang dari depan. NU tetap oposisi. Lah, ini ibu bapak sikap yang harus kita contoh dan kita tiru. Di mana sekali lagi NU masih patuh terhadap Orba. Nah, pola pikir inilah yang harus kita contoh. Sehingga bila mana ada warga NU hanya mengandalkan ubudiyahnya saja, maka termasuk NU yang bukan kafah. Karena NU kafah itu di samping amaliyah yaumiyah, di samping ubudiyahnya sama dengan NU, manhajul fikri, pola fikirnya harus sama dengan NU. Apa itu diantaranya? Selalu sami'na wa ata'na terhadap pemerintah setempat, asalkan pemerintah itu dipilih melalui jalur yang sah.